Oke, sudah ready Pak? Sudah berapa orang yang ready ini? Sudah 5 ya? Sudah 5 ya. Hari ini dari PT Karya Nugraha Jaya lagi uji coba ya, uji coba demo online yang biasanya melalui Instagram. Nah, sekarang kita coba melalui Facebook. Nah, karena apa? Kita dapat masukan dari beberapa pelanggan kita ya, lewat sales yang biasa berkunjung, bahwa ternyata pelanggan kita lebih banyak punya FB daripada punya Instagram ya. Untuk itu kita coba hari ini perdana live menggunakan FB ya. Boleh komentar di kolom komentar suka live FB atau Instagram ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Ya, hari ini dari PT Karya Nugraha Jaya kita akan melakukan demo online dengan materi sticky banana cake ya. Sticky banana cake resep seperti biasa akan di-share setelah demo berakhir. Nanti bisa di FB ataupun di Instagram ya. Oke, sticky banana cake. Yang saya gunakan adalah loyang ya. Loyang sebenarnya terserah, bebas-bebas saja. Untuk satu resep ini saya gunakan loyang ukuran diameter 22. Itu pas, tingginya pas ya, dengan sekitar 5 cm ini cukup ya. Saya bacakan dulu biar tahu ya. Bahan yang saya butuhkan di sini adalah pisang ambon, butter, gula pasir, telur, tepung protein sedang. Nah ya, tepung protein sedang. Setelah itu ya soda kue ya. Bahan dari Rejawal yang masuk hari ini adalah soda kue dan baking powder ya. Nah, pemakaian soda kue dan baking powder di resep ini agak sedikit banyak. Kenapa? Supaya ada spot-spot hitam-hitam di banananya ya. Ya. Jadi tepung protein sedang, soda kue, juga baking powder RNW. Setelah itu air hangat ya, air hangat, lalu perisa vanila ya. Perisa vanila saya siapkan. Oke, kita mulai ya. Pisang sudah saya kupas ya sebanyak 275 gram. Oke. Kemudian gula pasir. Ya, gula pasir sebanyak 275 gram. Jadi perbandingannya adalah 1:1 untuk pisang dan gula pasir ya. Masuk aja langsung ke pisang. Oke. Setelah itu saya masukkan butter. Saya masukkan butter sebanyak 95 gram ya. Tapi ini opsional ibu-ibu ya, boleh butter, boleh margarin. Tergantung harga jual ya. Boleh butter, boleh margarin ya. Jadi pisang, gula sama mentega saya masukkan. Saya jadikan satu. Sambil tanya-tanya ya, silakan Ibu. Ada chef dari Bunuke Robianto. Iya, Bunuke. Siang Chef Lila. Pertanyaannya, chef, pisang yang digunakan selain abon bisa nggak chef? Jadi gini, rekomendasi dari saya supaya aroma harum baunya itu memang pisang ambon. Akan tapi apabila di tempat masing-masing pisang ambon susah, boleh diganti. Pilihan saya yang kedua adalah pisang raja. Seperti hari ini sebenarnya saya pisang raja. Di Surabaya sini di daerah dekat kantor Raja Wali sangat susah mendapatkan pisang ambon ya. Jadi pilihan kedua saya lebih suka pisang raja, itu aromanya juga oke. Apabila tidak ada pisang raja ya sebenarnya pisang apapun boleh Bu ya. Pisang yang ada di rumah, yang ada di toko-toko sebelah rumah bisa digunakan, kecuali pisang ada ya, pisang kelutuk yang ada biji-bijinya itu nggak boleh, jangan ya. Mau pisang hijau, mau pisang kepok, boleh, semua boleh ya. Baik. Untuk idealnya itu berapa ya chef? Berapa biji kira-kira chef?
Ya, sebentar, tak tunjukkan. Idealnya berapa biji? Untuk yang ukuran standar ya, standar satu cengkeh ini harganya 20.000. Ini adalah 6 biji. 1 2 3 4 5 6. 6 biji itu kurang lebih 275 sampai 280 ya. Jadi 6 biji ya untuk ukuran standar ya. Kalau agak kecil ya berarti 7 biji ya. Tapi standarnya kalau pisang ini kurang lebih 6 biji. Oke? Oke. Masuk jadi satu ya. Saya sisihkan dulu. Kemudian saya mau pecahkan telur. Telur yang dibutuhkan adalah 165 gram ya. 165 gram atau kurang lebih 3 butir ya untuk ukuran telur sedang. Ini kecil-kecil, kurang lebih 3,5 butir. Saya pecahkan dulu. Telur utuh ya saya. Telur utuh ya. Ini kecil-kecil 4. Kalau kecil-kecil ini 4, tapi nggak tak semuain ya. Tak aduk dulu aja, tapi nanti tak kurangin. Ini 180. Saya butuhnya cuma 165. Tak kurangin 15 gram. Tak kurangin sebentar ya. Oke, sudah saya timbang, telur sudah. Lalu sudah saya timbangkan yaitu tepung protein sedang ya. Sudah sering saya jelaskan di demo-demo saya sebelumnya apa itu tepung protein sedang ya. Saya rasa ibu-ibu atau bapak-bapak sudah tahu semua ya. Tepung protein sedang adalah 275 gram. Jadi antara gula, pisang sama tepung itu jumlahnya sama, 275. Oke. Nah, di tepung ini saya masukkan ya. Jadi gini Bu, kalau Ibu bikin pakai pisang di luar pisang Ambon ya, pisang susu atau pisang apapun, itu Ibu susah akan mendapatkan spot hitam-hitam, bintik-bintik hitam kayak pisang. Nah, dengan bantuan soda kue dan baking powder, terutama sebenarnya soda kuenya, itu akan membentuk spot hitam-hitam pada daging cake-nya nanti setelah jadi. Jadi ada bintik-bintik hitam kayak apa namanya, pisang yang matang gitu loh ya. Itu ya. Jadi permainan di sini saya gunakan soda kue 12 gram, saya timbang ya. Soda kue 12 gram saya timbang, saya masukkan di tepung. Kering itu kering, jadi tepung, soda kue sama baking powder masuk di sini ya. 12 gram. Ya, soda kue RNB ya, sangat mudah ditemukan di toko-toko kue terdekat. Oke, 12 gram sudah soda kuenya. Sekarang baking powdernya 10 gram. Jadi yang lebih banyak adalah soda kuenya. Baking powder 10 gram. Ingat ya, baking powder RNB yang warna oranye. Oke, 10 gram sudah tertimbang. Saya tutup dulu, saya minum dulu ya. Setelah itu kita aduk rata di sini antara tepung, baking powder dan soda kue. Kita aduk rata. Ya, seperti ini ya. Yang belum ditimbang apa? Nah, sekarang saya gunakan, ingat Ibu, yang saya gunakan hari ini adalah air hangat ya. Saya gunakan air hangat. Ini aja bekasnya mentega, enggak apa-apa.
Bentar ya Bu ya. Air hangatnya sebanyak 295 gram. Semua resep dari Raja Wali menggunakan gram ya, agar mudah menghitung costingnya. Oke, saya kurang sedikit. Oke, sudah. Yang terakhir adalah perisa vanila ya. Perisa vanila boleh masuk di sini di pisang sama margarin ini sama gula. Jadi sebenarnya perisa vanila ini opsional ya. Nah, saya hanya memberi cita rasa selain aroma pisang ada aroma vanilanya ya. Sekitar 10 gram. Oke. Sudah kita timbang semua. Ini sebelum saya mixer, mungkin ada yang tanya dulu. Langsung saya mixer ya. Ya, saya mixer. Sampai apa? Dari pisang, gula, margarin ini saya mixer sampai apa? Sampai dia halus dan agak pucat atau mengembang pucat, gitu ya. Sebelum pucat jangan berhenti untuk mixer ya, harus sampai pucat ya. Ini sudah mulai pucat ya, sudah mulai agak warnanya agak pucat. Dari yang kuning-kuningnya sekarang mulai agak pucat ya. Kita teruskan dulu sampai pucat. Sebenarnya bikin banana cake sangat mudah sekali ya. Cuma gini aja udah jadi ya. Ini Bu ya, bisa dilihat ya, dia halus, warnanya sudah mulai memucat ya. Oke.
Ya, pastikan benar-benar halus. Oke, ini sudah selesai halus ya. Satu trik dari saya ya, kalau cari pisang, carilah yang matang banget ya, yang kulitnya sudah agak-agak hitam gitu loh. Itu malah enak kalau dipakai banana cake. Kalau seperti pisang ini, yang saya beli ini kan kategorinya kan masih baru ya. Kalau ini kita nunggu 3 hari lagi, sudah mulai nyoklat-nyoklat, sudah mulai empuk, itu lebih enak kalau dibuat banana cake ya. Jadi carilah pisang yang mendekati apa ya? Mendekati apa mungkin? Busuk ya? Iya, mendekati yang lama ya. Iya. Lebih masak ya. Lebih masak nanti, itu lebih enak, lebih kerasa lagi ya. Jadi belinya pun mungkin lebih murah ya kalau di pasar. Kalau pisang yang baru-baru gini kelemahannya adalah satu, mixernya gini lama larutnya. Yang kedua, aroma pisangnya kurang keluar. Jadi harus pisang yang ya bahasa Indonesianya nyunyut gitu loh Bu ya. Agak keras juga ya. Pak? Iya, kalau pisang baru ini agak keras juga. Kalau yang nyunyut itu lebih enak malah Bu ya. Ya, ini sudah, kita masukkan telurnya ya, sedikit demi sedikit. Setelah itu bahan yang belum masuk adalah tepung protein sedang, baking powder sama soda kue sama air. Nah ini cara masuknya di mana? Ini satu demi satu, sorry maksudnya berbarengan gantian ya. Ini saya masukkan tepung dulu. Tepung saya aduk dulu. Saya masukkan airnya sedikit. Air hangat ya, kasih air hangat ya. Oke, saya masukkan tepungnya lagi. Airnya masuk. Kenapa harus secara bertahap ya? Ini nggak apa-apa, ini kan walaupun berarti nggak masalah. Kenapa harus bertahap ini? Kalau kita masukkan tepungnya dulu semua, itu adonannya itu keras ya. Adonannya itu keras. Satu, pertama kasihan mixernya, ngoyo, kerjanya ngoyo. Kalau kita masukkan airnya semua sebelum tepung, terlalu cair, encer. Ketika di mixer muncrat ya apa? Ya muncrat lah pokoknya. Iya. Jadi lebih amannya adalah ya bergantian gini ya. Oke, Sir. Oke, seperti ini. Kadar airnya sangat banyak ini, Bu. Itu kenapa namanya sticky ya. Jadi lebih fluffy, lebih agak ringan. Oke ya. Oke, kita ratakan dulu.
Sangat cair sekali ya adonannya ya. Memang kalau kita ngaduk banana cake itu seperti ini. Ingat, carilah pisang yang sangat matang sekali ya. Terus loyangnya saya poles dengan margarin ya. Saya poles dengan margarin, semuanya menyeluruh agak tebal. Karena apa? Kenapa harus agak tebal? Karena adonannya ini cair banget. Kalau moles margarinnya kurang tebal, biasanya lengket ya, lengket di loyangnya. Atau poles margarin tipis boleh, tapi ditaburin dengan tepung ya. Seperti itu ya. Kita tuang ya, ini pas ini. Satu resep dengan loyang ukuran 22 itu pas sekali. Ya. Nah, ini nanti ketika kita oven dia akan ngembang ya, seperti ini segaris hampir penuh nanti pengembangannya itu ya. Kita oven ya. Kita oven dengan suhu 160 derajat. Suhu menyesuaikan ya dengan kondisi oven ibu masing-masing ya. Cuman di sini saya berikan penjelasan lagi tentang cara pengovenan ya. Jika cake-nya tinggi seperti ini ya, ini kan termasuk kategori tinggi sekitar 5 cm, 6 cm. Itu apinya harus sedang ya, sedang atau rendah ya, sedang lah ya, sedang tapi waktunya lama. Sedang itu berapa ya? 160 sampai 170. Itu sedang 160 sampai 170 dengan masa pembakaran sangat lama sekali, bisa 40 menit, 50 menit sampai 60 menit ya. Kategori cake yang tinggi seperti ini, nggak hanya banana cake ya. Ibu mau bikin chiffon, ibu mau bikin sponge cake yang tinggi, itu apinya jangan gede-gede, sedang aja ya. Kalau cake ibu tipis ya, kayak bolu-bolong, itu api harus tinggi, tapi waktunya sebentar ya. Api tinggi itu berapa ya? Bisa 180 sampai 200 derajat, waktunya kurang lebih 15 menit ya, itu pasti sudah matang. Ya, jangan dibalik ya. Cake tinggi tapi apinya besar ya. Atas sama bawah gosong tapi dalamnya masih basah. Ya, jangan dibalik ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya, saya oven ya. Nah, sambil kita tunggu nanti saya sudah ada matangnya sebenarnya. Saya oven dulu. Oke, sambil nunggu ya, saya ada matangnya sebenarnya, cuman nanti sebentar lagi kita keluarkan. Cuman saya mau kasih trik sebentar ya sambil nunggu. Ingat, adonan banana cake tadi adalah teksturnya cair ya, karena apa? Ada banyak air putih yang dimasukkan ya. Jadi ketika di oven, kalau bisa kalau ibu biasanya bikin sponge cake atau apapun kan, misalnya waktunya 30 menit, 15 menit pertama dibalik supaya yang belakang ke depan ya. Untuk adonan cair seperti ini saya rasa nggak perlu dibalik, maksudnya dalam artian jangan setengah waktu dibalik, biarkan saja. Ini tadi adalah matangnya nanti kurang lebih 50 menit. 50 menit itu saya biarkan selama 35 menit nggak tak balik. Setelah 30 menit baru saya balik. Itu kenapa? Tekstur kuenya sudah kokoh. Kalau waktu 50 menit, di menit ke-25 saya balik, itu masih belum kokoh. Ketika dibalik biasanya ambles ya. Jadi untuk membalik kue, pastikan kuenya sudah kokoh. Kalau masih cair genjur-genjur gitu, saya sarankan jangan dibalik dulu ya. Tunggu sampai dia kokoh baru boleh dibalik. Itu ya untuk pemanggangan kue yang dengan tekstur yang cair seperti ini. Ya. Itu trik-triknya.
Saya lihat di sini berapa orang? Ya, mungkin belum banyak yang tahu ya akun Facebook Karya Anugerah Jaya ya. Nah, kita akan uji coba mungkin 1-2 kali. Kalau memang ternyata banyak yang belum familiar dengan FB, mungkin kita balik lagi ke Instagram ya. Kita coba dulu, dicoba dulu ya. Jadi like, follow akun Facebooknya dari Karya Anugerah Jaya ya. Oke, untuk trik banana cake seperti itu. Saya tunggu ada pertanyaan lagi. Ibu Nuka ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Saya keluarkan produk yang sudah matang. Nggak ada ya, saya lanjutkan aja ya. Oke, saya sudah ada matangnya. Ibu, oh ya, satu lagi. Untuk mengetahui setelah 50 menit atau berapa menit, mengetahui apakah banana cake tersebut sudah matang. Kalau belum pernah ngoven ya, belum pernah ngoven banana cake, saya sarankan pakai tes tusuk aja ya. Tes tusuk maksudnya pakai sapu lidi atau tusuk sate. Celupkan, angkat. Kalau masih basah berarti belum ya. Karena kadang-kadang kalau banana cake ini warnanya sudah gelap tapi ternyata dalamnya itu masih basah. Jadi sebelum diangkat pastikan kita main tes tusuk aja untuk pertama kali ya. Tapi kalau ibu sudah sering bikin, sudah pasti tahu lah waktunya berapa menit ya. Tapi kalau belum tahu, main tes tusuk aja ya. Angkat basah berarti oven lagi. Tunggu 10 menit, angkat lagi basah, oven lagi. Sampai nggak ada basah yang nempel di tusuk sate. Oke? Saya mau keluarkan ya. Chef, ada pertanyaannya Chef. Oke. Dari Bu Nuke. Chef, kalau bikin roti atas kering, dalam agak basah dikit. Kalau bikin roti atas kering, dalam agak basah dikit. Maksudnya rotinya roti ban. Oh, roti ban ya, roti manis ya. Jadi gini Bu. Kalau kuenya misalnya kue bulat, isinya coklat atau isinya stroberi atau keju, ya bulat ya, bukan yang banyak, yang gede ya, yang bulat ya kurang 50-60 gram. Gini Bu, saya patokannya gini Bu. Apinya itu harus gede Bu ya. Kalau bikin roti manis itu antara 190 sampai 200 derajat. Matangnya berapa? Sekitar 7 maksimal 10 menit ya. Ya, matangnya rotinya itu 7 menit sampai 10 menit. Kalau keluar di atas 10 menit itu artinya berarti api dalam oven itu kurang gede, digedein lagi. Efeknya apa kalau sampai 12 menit, 13 menit, 15 menit belum matang? Ini untuk roti yang kecil-kecil ya, untuk yang ban bulat-bulat ini ya. Kalau sampai 15 menit belum matang itu artinya adalah apinya kekecilan. Itu biasanya nanti kulit rotinya adalah tebal. Satu, kulit rotinya tebal, yang kedua berkeriput, ya itu kekecilan suhu, ya. Pastikan sekitar 7 menit sampai 10 menit itu harus matang. Kalau di atas itu berarti pemanggangan kedua apinya digedein lagi, ya. Kalau takut misalnya ibu pakai oven tangkring atau oven LPG yang agak kecil, nanti bawahnya gosong Chef. Karena gini, pakai oven yang biasa itu api atas nggak perlu dinyalakan ya, hanya api bawah saja. Kalau memang takut bawahnya gosong ya kita tumpuin loyang lagi aja, double loyang. Itu nanti bisa menghindari kegosongan. Ya, kalau untuk ovennya jangan sampai nyalakan atas. Atas itu dinyalakan ketika apa? Ketika kita lihat, oh bawahnya matang, oh kuenya matang, tapi atasnya kok masih agak pucet atau agak keputihan, kurang browning. Itu boleh atas kita nyalakan sebentar. Ingat sebentar, jangan lama-lama, harus ditungguin. Kelewatan 1 menit aja gosong sudah, ya harus ditungguin. Jadi benar, saya jawab dulu pertanyaannya Bu Nuka. Tadi rotinya Bu Nuka adalah bawahnya agak basah ya.
Iya. Bawah agak basah sedikit. Dalamnya agak basah sedikit ya. Dalam agak basah sedikit. Jadi masih nyambung dengan penjelasan saya. Kalau dalamnya agak basah sedikit, atasnya sudah coklat-coklat, itu berarti kemungkinannya adalah apinya terlalu besar. Jadi kalau mungkin kue kecil yang saya bilang tadi harusnya matang 7 menit, mungkin ibu matangnya 5 menit atau 4 menit, bahkan 3 menit sudah matang. Itu biasanya seperti itu yang terjadi. Kegedean api. Seperti itu Bu ya. Ada lagi? Ada penambahan dari Bu Nuke. Ya. Itu Bu Nuke pakai panci serbaguna. Pakai panci serbaguna ya, boleh. Yang penting itu aja. Saya nggak tahu ya panci serbaguna timernya, suhunya berapa. Pakai waktu aja Bu. Matangnya sekitar 7 menit sampai 10 menit, ya 11 menit nggak apa-apa lah. Pokoknya jangan sampai 15 menit, 20 menit baru matang. Itu berarti apinya kekecilan Bu. Di main timer ya. Itu beda lagi kalau kuenya Ibu kue sobek yang pakai loyang 20 kali 10, itu beda kalau itu. Itu memang apinya harus kecil tapi lama. Tapi kalau hanya bahan kecil-kecil, roti pisang dan sebagainya, itu kisaran waktunya di situ Bu ya, 7, 10, 11 enggak apa-apa lah. Pokoknya jangan sampai 15 ke atas waktunya. Kalau 15 ke atas, waktu ngoven lagi, apinya digedein lagi. Cobalah Ibu yang di atas 10 menit, di atas 15 menit. Ibu sobek kulit rotinya itu pasti tebel. Pasti kelihatan kita sobek gini kulitnya tebel sekali ya. Dan rasanya kurang mantap, kurang empuk maksudnya, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi. Saya keluarkan ya. Ini yang sudah saya siapkan ya, karena kalau nunggu oven itu 50 menit lama sekali ya. Setelah matang seperti ini Bu. Ya. Ini setelah matang. Dengan suhu 160 derajat selama 50 menit, ya itu opsional ya. Mungkin oven Ibu bisa 1 jam, bisa ya pokoknya opsional ya. Tapi kalau dengan ukuran segede ini cuma setengah jam matang, itu nggak mungkin. Nggak mungkinnya apa? Kalau sampai itu terjadi berarti yang dalamnya kue ini pasti masih basah. Ya, karena kuenya ini berat, banana ini berat loh Bu ya. 1,5 kilo ini segini. Coba kita iris ya. Kalau Bu Nuke bilang itu roti semut katanya. Enak itu katanya. Oh enak Bu. Langsung dicoba Bu di rumah Bu. Iya ada sini loh ya. Ada hitam-hitam gini. Hitam-hitam ini didapat dari mana? Selain didapat dari pisangnya, juga didapat dari soda kue tadi. Dia bisa membentuk spot-spot hitam seperti ini. Ya, ini sangat enak sekali. Ibu bisa jual. Ini HPP-nya ini sudah saya hitung adalah 22.000. HPP-nya 22.000. Kalau kita iris kecil-kecil gini, kita jual pisisan, satu pisis 2.000 itu, ini jadi berapa ini? 16. Ya sekitar jadi 24 lah kalau ukuran segini. Ya. Tapi untuk masalah harga jual Ibu tentukan sendiri ya, Ibu bikin sendiri di rumah, iris cocoknya jual berapa. Ini rata-rata di toko bahan kue dijual 3.500 per slice. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bu? Sebelum saya tutup, saya baca di sini ya. Ada pertanyaan di sini dari Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum, saya memanggil banana cake. Kalau pakai oven listrik, apa harus menggunakan atas bawah? Iya Pak. Untuk Ahmad Syafi'i, oven listrik boleh pakai atas bawah. Kalau oven listrik ya, untuk banana cake atas bawah dinyalakan nggak ada masalah. 100 kalau oven LPG ini 160 derajat. Kalau oven listrik biasanya lebih turun. Biasanya 150 ya. Panasnya itu sama dengan oven LPG 160 ya.
Boleh Pak, atas bawah dinyalakan boleh Pak. Kecuali Bapak Ahmad Syafi'i, Ahmad Syazili mengoven kue ban atau roti manis itu api bawah aja dulu. Ketika api bawah, ketika rotinya sudah matang, ternyata api atas roti atasnya masih belum coklat, baru api atas dinyalakan. Tapi sebentar saja. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Sudah nggak ada ya? Oke, untuk demo saya hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya bisa berikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa buat dagangan dari ibu-ibu semua di rumah ya. Ini adalah uji coba atau trial dengan Facebook. Kalau tanggapannya bagus akan kita teruskan. Kalau kurang bagus mungkin akan kembali ke Instagram lagi. Oke. Dari sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.